Om Swastiastu. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini kita akan melanjutkan untuk perkuliahan terkait dengan mata kuliah asuhan keperawatan komunitas. Adapun topik yang akan kita fokuskan pada hari ini, bagaimana melakukan pengkajian terhadap komunitas. Ya, dalam hal ini kita akan mengenal instrumen-instrumen yang bisa digunakan di dalam pengkajian pada asuhan keperawatan komunitas. Jadi ketika kita melakukan asuhan keperawatan komunitas, tentu proses keperawatan itu harus kita lakukan. Di mana proses keperawatan itu diawali dengan pengkajian, kemudian perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, pada kesempatan ini kita akan lebih fokus di dalam instrumen pengkajian di komunitas. Apa saja instrumen yang bisa kita lakukan, bisa kita terapkan di dalam mengumpulkan data tersebut, sehingga kita akan tahu apa saja masalah-masalah yang akan dihadapi oleh komunitas tersebut. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, kita harus melakukan proses perawatan untuk melaksanakan asuhan perawatan tersebut. Saya yakin adik-adik semua paham proses keperawatan tersebut. Jadi kita nanti akan lebih spesifik bagaimana proses perawatan, terutama di pengkajian, khususnya keperawatan komunitas. Karena memang di dalam proses keperawatan di masing-masing bidang itu ada hal-hal khusus yang harus kita pahami sesuai dengan bidang masing-masing. Seperti misalnya di maternitas tentu ada hal khusus yang harus kita tekankan di dalam pengkajian. Begitu juga dengan jiwa, begitu juga dengan keluarga, dan saat ini komunitas dan bidang-bidang yang lainnya. Ini tidak perlu saya sampaikan lebih detail lagi, lebih spesifik lagi, karena saya yakin adik-adik sudah paham. Nah, kita hanya review aja sedikit terkait dengan apa sih yang dimaksud dengan pengkajian. Nah, jadi pengkajian komunitas merupakan suatu proses atau upaya untuk dapat mengenal daripada masyarakat. Kenapa bisa mengenal? Karena proses pengkajian itu diawali dengan bagaimana kita melakukan BHSP, memahami masyarakat yang ada, key person, orang-orang yang berpengaruh, baik itu tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan lain sebagainya, sampai ada organisasi-organisasi yang ada di masyarakat. Jadi itu kita perlu terlebih dahulu kenal dengan masyarakat tersebut. Nah, setelah kita mengenal itu, tentu kita akan mengumpulkan data nantinya untuk bisa identifikasi kira-kira apa masalah yang dihadapi oleh masyarakat di sana. Nah, apa tujuan daripada pengkajian di keperawatan komunitas ini? Jadi tujuannya adalah untuk bisa mengidentifikasi faktor-faktor, baik itu hal-hal yang sifatnya positif maupun yang negatif, yang dimiliki di masyarakat, kemudian faktor-faktor positif dan negatif tersebut yang nantinya bisa mempengaruhi kesehatan daripada anggota masyarakat yang ada. Nah, setelah kita bisa mengidentifikasinya, faktor-faktor tersebut, sehingga selanjutnya kita bisa mengembangkan daripada masalah-masalah atau faktor-faktor yang tadi untuk bisa dikembangkan di dalam strategi pemecahan masalah melalui kegiatan promosi kesehatan. Nah, jadi itu tujuannya di dalam melakukan pengkajian. Nah, dalam hal ini perawat harus bisa mencari, kemudian mengambil, serta mengidentifikasi daripada informasi-informasi yang datang dari masyarakat secara kontinu dan terus-menerus,
ya terhadap semua komponen yang ada. Ya, sehingga setelah dicari, diidentifikasi dengan baik, tentu selanjutnya kita akan bisa merumuskan masalahnya yang nanti bisa kita buat perencanaan untuk kita pecahkan apa yang bisa dikerjakan. Nah, pengkajian itu merupakan suatu kegiatan di dalam mengumpulkan data. Sehingga dalam pengumpulan data itu kita bisa mendapatkan data, baik itu dari sisi sumbernya, dari mana kita bisa dapat data. Ya, jadi itu bisa data primer maupun data sekunder. Jadi kalau data primer itu kita dapatkan dari masyarakat langsung, sedangkan sekunder tentu bisa kita dapatkan dari catatan-catatan yang berkaitan dengan komunitas di sana. Apakah itu ada di puskesmas, maupun di dinas kesehatan, maupun organisasi-organisasi lainnya yang bergerak di bidang kesehatan. Nah, bagaimana caranya, tekniknya kita di dalam mengumpulkan data tersebut? Jadi dalam mengumpulkan data, dalam pengkajian, ini banyak teknik yang bisa kita terapkan. Bisa melalui wawancara, kemudian melihat, mengobservasi langsung, maupun melakukan pemeriksaan-pemeriksaan secara detail, baik itu terhadap individunya maupun komunitasnya. Nah, kemudian data yang kita dapatkan bisa dalam bentuk numerikal maupun kategorikal. Jadi kategorikal bisa nominal ordinal, numerikal, rasio maupun interval. Jadi itu yang nanti akan kita olah, analisis untuk memunculkan masalah-masalah. Nah, siapa yang akan bisa kita libatkan di dalam pelaksanaan pengumpulan data tersebut? Tentu kita harus bekerja sama dengan semua komponen stakeholder yang ada di masyarakat. Apakah itu ada kader di sana, kelompok PKK, kemudian organisasi masyarakat, atau mungkin kalau misalnya ada mahasiswa, ya itu bisa kita libatkan di dalam pelaksanaan pengumpulan data. Nah, apabila data itu sudah terkumpul, tentu nanti kita olah, kita analisis, baik itu dia secara kualitatif maupun kuantitatif. Jadi kalau misalnya kualitatif, kita gunakan SPSS untuk bisa kita kelompokkan kira-kira nanti masalah apa yang muncul di komunitas tersebut. Nah, jadi itu yang dilakukan di dalam pengumpulan data, kemudian setelah itu dianalisis, dirumuskan masalahnya, tentu selanjutnya akan muncul diagnosa keperawatan berdasarkan dari data-data yang didapat. Nah, ketika kita melakukan pengkajian di komunitas, maka secara spesifik ada beberapa hal atau cara yang bisa kita kerjakan, teknik yang bisa kita lakukan. Misalnya kita mengumpulkan data itu dengan menggunakan angket. Jadi berupa kuesioner yang bisa diberikan langsung atau kita bisa menanyakan ke masyarakat ataupun responden yang lainnya di masyarakat melalui interview berdasarkan dari kuesioner atau angket yang sudah disiapkan. Kemudian yang lainnya bisa kita lakukan secara FGD, Focus Group Discussion. Jadi kita melibatkan kelompok-kelompok yang ada di masyarakat untuk bisa kita tanyakan, untuk bisa kita kumpulkan data-data yang berkaitan dengan masalah-masalah yang ada di masyarakat tersebut. Kemudian bisa forum masyarakat yang kelompoknya akan lebih besar dibandingkan dengan FGD. Ya, berupa remuk desa yang jumlahnya lebih besar dari FGD. Atau informasi-informasi dari orang-orang yang berpengaruh, key person-nya, yang seperti saya sampaikan tadi, bisa kita dapatkan data dari tokoh masyarakatnya, tokoh agamanya, kepala desanya, atau mungkin ketua posyandu dan lain sebagainya yang dianggap orang-orang yang penting dan berpengaruh yang memiliki informasi-informasi yang cukup berkaitan dengan data-data yang akan kita ingin dapatkan.
Nah, kemudian metode yang lain bisa menggunakan observasi partisipan. Jadi bisa kita melihat langsung, kemudian kita terjun langsung di dalam kehidupan masyarakat untuk bisa melihat bagaimana sih sebenarnya kegiatan-kegiatan, perilaku, pola hidup, dan lain sebagainya yang dilakukan oleh masyarakat tersebut, mulai dari bangun pagi sampai tidur kembali. Nah, kemudian bisa menggunakan data sekunder dari catatan-catatan yang saya sampaikan juga, baik itu dari catatan puskesmas maupun dinas atau organisasi-organisasi yang ada berkaitan dengan kesehatan. Kemudian Windsor Survey hampir mirip dengan observasi, tetapi dia akan lebih mengedepankan bagaimana melihat kondisi lingkungan wilayah daripada komunitas, baik itu batas wilayahnya, kemudian ada pasar, ada sekolah, kondisi pasar, kondisi sekolah, maupun jalan, selokan, dan lain sebagainya. Jadi bersifat umum ya dibandingkan dengan observasi partisipan. Bisa juga pengumpulan data dilakukan by riset. Jadi melakukan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan topik-topik khusus yang mau kita lihat datanya di komunitas. Nah, jadi ini beberapa teknik dan metode yang bisa dilakukan di dalam pengumpulan data di komunitas. Nah, untuk bisa mendapatkan data yang baik, data yang lengkap, maka kita sebagai seorang perawat, jadi perlu mempersiapkan hal-hal secara spesifik agar semua yang kita inginkan, data yang ingin kita perlukan, itu bisa kita dapatkan dengan lengkap dan valid. Nah, apa persiapan-persiapan yang perlu kita lakukan itu? Misalnya, kita harus mendapatkan kepercayaan daripada masyarakat. Jadi masyarakat itu harus percaya terhadap kita agar mereka mau untuk memberikan keterangan sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang dialami. Jadi community trust ini, kepercayaan masyarakat ini perlu kita dapatkan agar kita bisa menjadi bagian daripada masyarakat tersebut. Sehingga kita bisa masuk ke masyarakat itu langsung, bisa mengamati, bisa melakukan observasi partisipan lebih detail. Nah, kemudian kita bisa melihat dan mendengar secara langsung, melihat kegiatannya, mendengar langsung keluhan-keluhan maupun kondisi-kondisi yang memang dialami oleh masyarakat yang kita ingin lakukan kajian tersebut. Nah, kemudian community trust itu juga perlu kita dapatkan melalui orang-orang penting, key person yang ada di masyarakat, tokoh agama, masyarakat, adat, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita harus memiliki pedoman yang jelas di dalam melakukan pengkajian. Seperti tadi misalnya kita perlu menyiapkan instrumennya, angketnya yang sudah jelas, yang kita pahami. Nah, kalau misalnya kita terjun ke masyarakat, kita tidak tahu isian kuesionernya, ketika kita baca, kita bingung sendiri, maka pada saat itu mungkin kepercayaan masyarakat terhadap kita mulai berkurang. Ini benar nggak? Ya, seorang perawat yang ingin membantu daripada mereka. Karena instrumennya aja perawat ini tidak paham, itu misalnya. Nah, kemudian untuk bisa mendapatkan trust juga, kita bisa mengobservasi dan melihat kondisi di masyarakat. Kalau misalnya kita ini remaja atau mahasiswa, nah kita lihat di komunitas itu kira-kira ada nggak organisasi remaja yang ada. Kalau ada, nah itu kita perlu dekati sehingga dukungan dari kelompok sebaya itu perlu kita jalin dengan baik sehingga apa yang kita lakukan itu akan lebih mudah karena sudah mendapatkan dukungan dari kelompok-kelompok sebaya sehingga mudah masuk ke kelompok-kelompok yang lainnya yang ada di masyarakat tersebut. Nah, jadi itu strategi yang bisa kita siapkan agar kita bisa mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sehingga mudah nanti kita mengumpulkan datanya.
Nah, tadi kita sebutkan, jadi beberapa metode yang bisa kita lakukan di dalam pengumpulan data, karena kita sudah misalnya trust, ya dipercaya, maka selanjutnya kita bisa mengumpulkan dengan cara survei, menyebarkan angket maupun melakukan wawancara langsung. Jadi survei ini adalah suatu metode yang digolongkan di dalam pengumpulan data seperti melakukan sebuah riset, di mana data didapat melalui kuesioner atau angket, ataupun dilakukan secara wawancara langsung terhadap responden atau masyarakat yang akan kita ingin dapatkan datanya. Tentunya responden itu sudah kita pilih berdasarkan kriteria yang kita inginkan. Kemudian responden itu juga sudah kita hitung berdasarkan perhitungan rumus besar sampel dibandingkan dengan populasi yang ada. Sehingga jumlahnya itu bisa mewakili atau representatif terhadap populasi yang ada. Nah, contohnya misalnya ketika kita ingin mengkaji masyarakat yang jumlahnya ribuan, tentu respondennya juga akan lebih banyak dibandingkan masyarakat atau populasinya di sana adalah ratusan. Nah, jadi itu yang bisa kita pertimbangkan di dalam mengambil berapa orang yang akan kita berikan angket atau kita wawancarai berdasarkan dari rumus besar sampel tersebut. Sehingga data yang kita dapatkan representatif. Jangan hanya mengumpulkan data dari 100 misalnya, kita kumpulkan 3. Jadi itu nggak mungkin untuk bisa mewakili dari 100 orang itu, dari 2 jawaban yang ada dari angket yang kita sebarkan. Bisa aja 2 itu masalahnya berbeda dengan masalah komunitas, sehingga itu yang perlu kita pertimbangkan di dalam survei ini. Nah, kemudian angket atau pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan di dalam survei ini, tentunya ada beberapa pertanyaan yang bisa kita kembangkan, baik itu pertanyaan yang sifatnya terbuka, pertanyaan tertutup, maupun bisa mix atau kombinasi dari pertanyaan yang terbuka dan tertutup tersebut. Nah, ketika kita ingin melakukan wawancara, tentu pertanyaan terbuka sangat diharapkan untuk bisa kita berikan. Karena pertanyaan ini bisa membuat responden itu untuk mengeksplorasi, menuangkan semua isi pikiran perasaannya sesuai dengan apa yang dia alami. Ya, akan tetapi ini memang ada hal-hal spesifik yang perlu kita siapkan. Misalnya kalau itu kita lakukan, maka waktu yang kita perlukan juga akan lebih banyak di dalam mengumpulkan data. Dibandingkan misalnya pertanyaan tertutup. Jadi kalau itu jawabannya hanya butuh 2 alternatif, iya atau tidak. Atau mungkin 4 alternatif, A, B, C, D. Dia bisa menjawab salah satu atau beberapa dari pilihan-pilihan tersebut. Biasanya pertanyaan tertutup ini diberikan ketika kita mengumpulkan data dengan angket atau instrumen kuesioner. Nah, kemudian yang ketiga bisa kombinasi antara gabungan pertanyaan tertutup dan terbuka. Ya, untuk bisa menjaring ide-ide atau masalah-masalah yang tidak tercover di dalam angket atau kuesioner yang sudah kita siapkan, sehingga kita perlu memberikan pertanyaan yang sifatnya terbuka sehingga masyarakat bisa mengeksplor untuk bisa mendeskripsikan lagi kalau ada hal-hal yang belum tercantum di kuesioner. Nah, itu terkait dengan survei. Kemudian kapan survei itu bisa dilakukan? Ya, untuk bisa melakukan survei dengan baik, tentu harus ada tahapan-tahapan yang kita siapkan sehingga survei itu berjalan dengan baik. Misalnya persiapan survei. Nah, jadi kalau misalnya kita survei dengan angket, maka kita perlu menyiapkan kuesioner. Atau mungkin kalau wawancara, interview, menyiapkan kisi-kisi daripada hal-hal yang perlu kita tanyakan. Kemudian siapa yang akan mengumpulkan data?
yang akan kita libatkan seperti tadi, apakah kader, PKK, masyarakat, dan lain sebagainya. Kemudian kita siapkan berapa orang, bagaimana cara kita mengambil sampel tersebut dari sekian banyak populasi yang ada. Dan yang tidak kalah penting adalah kita melakukan kontrak. Jangan sampai ketika kita pengumpulan data, warga atau komunitas itu nggak tahu, nggak kenal kita, kemudian mereka nggak ada di rumah, dan kebanyakan nanti nggak mau, tidak setuju. Sehingga perlu kita kontrak untuk pelaksanaan-pelaksanaan tersebut. Nah, kemudian setelah kita siapkan, tentu kita bisa kerjakan. Jadi kita lakukan daripada proses survei tersebut, baik itu secara langsung melalui wawancara atau observasi, atau kita bisa menyebarkan daripada angket kuesioner-kuesioner yang sudah disiapkan. Nah, terakhir kita selalu harus evaluasi sisi positif, sisi negatif, kelemahan, kekurangan, kelebihan, dan lain sebagainya daripada hal-hal yang sudah kita lakukan untuk meningkatkan kegiatan yang lebih baik di kemudian hari. Nah, ini langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Selain persiapan tadi, kita perlu mengidentifikasi siapa daripada responden yang akan diambil, di mana alamatnya, kemudian kita kontrak tadi berkaitan dengan tujuan, kenapa kita melakukan wawancara, kapan kita lakukan, di mana, berapa lama kita akan bisa melakukan kegiatan survei tersebut. Nah, kemudian pelaksanaan dan jangan lupa ada validasi terkait dengan data-data yang sudah kita dapatkan. Jangan sampai nanti, oh ternyata ada angket atau kuesioner yang belum dijawab, masih kosong, atau jawabannya tidak sesuai. Nah, itu perlu kita validasi, kita tanyakan kembali, kita klarifikasi lagi kepada responden tersebut. Apakah memang benar itu jawaban yang mau dia sampaikan atau adanya salah persepsi atau mungkin kelewatan. Jadi perlu kita lakukan validasi dan terakhir terminasi. Nah, ini metode survei yang bisa kita lakukan, bisa interview, wawancara secara personal, one by one, atau by responden dengan respondennya, atau interviewnya bisa melalui telepon atau melalui media-media online atau daring lainnya. Ya, jadi bisa Zoom, bisa Google Meet, dan lain sebagainya. Nah, kemudian kalau melalui angket kuesioner, itu kuesionernya bisa tertulis atau mungkin langsung datang ke masing-masing rumah daripada responden. Nah, itu berkaitan dengan survei, ya cara atau teknik metode pengumpulan data di komunitas. Kemudian FGD, jadi Focus Group Discussion. Jadi itu bisa kita melakukan kegiatan ini dengan melibatkan beberapa anggota masyarakat yang sudah kita identifikasi bahwa mereka-mereka itu memahami terkait dengan masalah yang ingin kita tanyakan. Ya, jadi FGD tersebut ya mungkin bisa kita libatkan beberapa orang, ya 5 sampai 6 orang ya yang memang menguasai masalah yang kita ingin tanyakan. Contoh misalnya kita ingin mengkaji mengumpulkan data terkait dengan kondisi lansia di suatu komunitas. Nah, maka kita bisa mengumpulkan orang-orang atau mencari kelompok-kelompok yang memang menguasai masalah lansia tersebut. Misalnya kader lansia, itu bisa kita libatkan. Mungkin kita bisa pilih 1 atau 2, mungkin kemudian ada kader posyandu secara umum, pilih 1, kemudian kepala dusunnya kita pilih 1, atau mungkin tenaga kesehatan yang ada di puskesmas yang mewilayahi daripada lansia tersebut. Itu kita pilih 1 atau 2. Nah, itu yang kita akan fokuskan untuk fokus grup berkaitan dengan masalah lansia. Jangan nanti mengambil remaja untuk menanyakan masalah lansia. Nah, jadi itu terkait dengan FGD.
Nah, FGD itu data yang akan kita dapatkan adalah kualitatif karena memang kita akan wawancarai satu persatu daripada mereka tetapi dalam satu kelompok. Pertanyaannya sama tapi kita bisa mengeksplor semua orang yang hadir di kelompok tersebut. Nah, kemudian kita bisa tanyakan informasi-informasi yang berkaitan dengan kondisi-kondisi atau kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Baik itu kekuatan, kelemahan, sumber daya, masalah, dan lain sebagainya yang ada. Bisa kita tanyakan. Nah, di sanalah kita perlu menyiapkan eh, list-list pertanyaan yang akan kita tanyakan di dalam FGD tersebut. Nah, jadi itu FGD. Metode yang lain yang bisa kita lakukan. Kemudian yang lainnya forum komunitas. Ya, jadi forum komunitas ini anggotanya akan lebih besar dibandingkan dengan FGD. Ya, jadi rapat yang dilakukan ini dihadiri oleh masyarakat. Ya, mungkin 30 sampai 40 orang. Yang perlu kita identifikasi di sana adalah masalah yang ada di komunitas, kemudian kelompok-kelompok atau siapa saja yang terdampak daripada masalah tersebut. Kemudian adakah dukungan atau penolakan terkait dengan bagaimana cara-cara di dalam menyelesaikan masalah tersebut, terutama masyarakat-masyarakat yang ada. Kemudian apa hambatan-hambatan, kendala-kendala yang ditemukan di dalam menyelesaikan masalah. Begitu juga adanya sumber-sumber, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia, yang ada di komunitas, mungkin sumber ekonomi yang perlu kita libatkan, kita manfaatkan. Dan adanya komponen-komponen yang bisa membantu penyelesaian daripada masalah yang ada di masyarakat, baik itu secara individu, kelompok, maupun organisasi-organisasi masyarakat yang ada di lingkungan komunitas tersebut. Jadi itu perlu kita libatkan di dalam forum komunitas tersebut. Jadi seperti yang saya sampaikan, jumlahnya barangkali 30-40 orang. Kemudian semua kegiatan itu harus didokumentasikan, baik itu secara rekod maupun note, ditulis, dicatat. Dan kemudian perlu adanya fasilitator ya untuk bisa memfasilitasi daripada jalannya kegiatan forum komunitas tersebut. Ya, sehingga itu bisa berjalan dengan baik dan mendapatkan hasil yang maksimal. Jadi itu yang perlu saya jelaskan lebih detail terperinci daripada beberapa metode yang bisa kita lakukan di dalam teknik pengumpulan data di komunitas. Nah, untuk melakukan semua hal tersebut, baik itu dengan cara angket, melalui wawancara, kemudian FGD maupun forum komunitas, tentu kompetensi keterampilan daripada seorang pewawancara itu harus kita perhatikan. Nah, untuk bisa menjadi pewawancara yang baik, maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Misalnya hubungan dan kesan pertama itu harus kita tunjukkan bahwa si pewawancara itu memang memiliki keyakinan, kepercayaan diri, sehingga komunitas itu percaya, yakin bahwa kita mampu melakukan dengan baik dan menguasai daripada semua yang kita akan lakukan. Kalau di sini adanya suatu kesan keraguan-raguan, ketidakpercayaan, maka masyarakat juga akan mempersepsikan seperti itu. Nah, kemudian berikutnya kerahasiaan daripada jawaban dan identitas responden itu harus kita jamin bahwa itu tidak akan disebarkan ke orang lain. Kemudian jawab pertanyaan responden dengan jujur. Hindari wawancara dengan kehadiran pihak ketiga karena akan bisa menimbulkan bias atau dia malu atau takut untuk mengungkapkan hal sebenarnya. Jadi kita wawancara benar-benar itu harus menjaga kerahasiaan. Kemudian netral, jangan menggiring suatu opini ke arah A, B, atau yang lainnya. Jadi biarkan apapun yang disampaikan, itu kita terima, kita rangkum, dan kemudian kita akan rumuskan apakah nanti menjadi sebuah masalah atau tidak. Kemudian tidak merubah konten.
daripada hasil yang disampaikan. Ya, jangan sampai nanti ketika ada jawaban kemudian kita rubah, paraphrase misalnya, paraphrasing akhirnya menimbulkan arti yang berbeda dari apa yang diungkapkan oleh responden. Kemudian kalau ada responden merasa ragu-ragu, nah perlu kita tangani dengan baik sehingga mereka percaya dan keraguan itu menjadi hilang. Terus untuk menjadi wawancara yang baik, hindari wawancara dengan terburu-buru, asal selesai, tetapi tidak berkualitas dan tidak sesuai dengan tujuan. Jangan lupa periksa kembali kevalidan, kelengkapan daripada data-data yang sudah didapat melalui wawancara tersebut. Jadi kevalidan misalnya apa yang dia sampaikan atau responden sampaikan, maksudnya seperti yang kita persepsikan enggak? Kita bisa tanyakan kembali. Kalau iya, nah itu yang disebut dengan kevalidan daripada data yang disampaikan. Itu sesuai dengan maksud atau makna yang disampaikan oleh responden dan sesuai dengan apa yang kita persepsikan dari pihak pewawancara. Nah, jadi itu yang perlu kita jaga di dalam pelaksanaan wawancara. Nah, ketika wawancara prinsipnya perlu kontrak yang jelas, kita harus menjadi seorang pengumpul data yang sabar, jujur, memiliki niat yang baik, dan tentu harus memiliki suatu kesopanan. Ini adalah hal dasar yang mesti dimiliki oleh seorang pewawancara, khususnya ketika kita sebagai seorang perawat di dalam mengumpulkan data di masyarakat. Ya, jadi ini adalah hal dasar yang harus kita miliki dan kita lakukan. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan sekilas terkait dengan pengkajian gambaran awal daripada pengumpulan data di komunitas. Nah, selanjutnya secara umum tentunya kita harus lebih detail memahami ketika kita mengumpulkan data di komunitas melalui teknik-teknik, cara, kegiatan, dan lain sebagainya yang bisa dilakukan di komunitas, tentu kita ingin merumuskan berdasarkan komponen apa saja yang perlu kita dapatkan, data apa saja yang perlu kita kumpulkan ketika kita melakukan pengkajian di komunitas. Nah, sehingga dalam hal ini sebenarnya ada 3 besar instrumen yang sering dilakukan di dalam pengumpulan data komunitas. Jadi bisa menggunakan format pengkajian community as a partner, bisa community health assessment tool, atau Gordon Eleven Functional Health Pattern. Nah, jadi ini ada 3 konsep yang sering dilakukan, yang sering digunakan di dalam pengumpulan data. Nah, sehingga untuk selanjutnya dari 3 konsep ini, asesmen ini, adik-adik mohon untuk membuat tugas selanjutnya. Nah, jadi ini berkaitan dengan tugas tersebut, silakan ya adik-adik di dalam satu kelas ini dibagi 6 kelompok. Jadi ada 2 kelompok yang membahas satu topik atau instrumen yang akan dikaji lebih dalam sesuai dengan format-formatnya, komponen apa saja yang harus dikaji di komunitas berdasarkan dari konsep-konsep tersebut. Ya, jadi perlu mengidentifikasi poin-poin yang perlu dikaji pada masing-masing model. Kemudian bisa ditambahkan dengan penjelasan-penjelasan secara singkat dari masing-masing poin tersebut. Ya, silakan tugas itu dibuat dalam Word maupun PPT. Dan kemudian tugas ini bisa dikumpul 1 minggu setelah pertemuan ini. Ya, jadi itu tugas selanjutnya. Silakan adik-adik kerjakan dengan baik untuk bisa memahami daripada masing-masing instrumen pengkajian yang bisa dipakai digunakan di dalam pengumpulan data di komunitas. Nah, barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Tentunya kalau ada hal-hal yang kurang jelas, kurang dipahami, nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut.
Terima kasih sekali lagi. Selamat belajar, selamat bekerja. Semoga sukses. Salam.